Semua murid tingkat Kaisar Dewa Kosong dari garis keturunan Naga Iblis, Istana Naga Api, dan Naga Perang Emas Merah terbunuh. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Meskipun mereka masih tidak mengerti bagaimana murid-murid mereka meninggal, itu pasti berhubungan dengan Istana Naga Air dan Istana Naga. Terutama Istana Naga Aneh. Hehe, ayo bertarung. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kilatan dingin saat dia melihat Kaisar Naga Iblis menyerang. Ledakan, ledakan. Tubuh naganya bergoyang saat dia mengepakkan sayap sucinya yang baru lahir. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia langsung tiba di sisi kanan Kaisar Naga Iblis. Kaisar Naga Iblis memiliki 2 harta karun tertinggi yang diperoleh, tetapi batu kilangan 5 elemen Wang Xian tidak lebih lemah. Saat ini, batu penggiling 5 elemen telah menyerap 3 harta karun tertinggi yang diperoleh. Jika meledak, itu akan dapat sepenuhnya memblokir 2 harta karun tertinggi yang diperoleh. Bang! Kecepatan Wang Xian masih menjadi senjata pembunuh terbesarnya. Dia tiba di sisi Kaisar Naga Iblis dalam sekejap dan menyapu dengan ekor naganya. Kecepatan yang mengerikan. Kaisar Naga Iblis merasa sulit untuk menahan kecepatan Wang Xian. Ekspresinya berubah drastis. Boom, boom, boom. Tubuhnya bergetar. Dark power muncul dari sisik naga satu per satu. Kekuatan gelap memadat menjadi kerangka dan memblokir ekor naga Wang Xian. Bang, bang. Namun, waktu dia memadatkan kerangka itu terlalu singkat. Saat ekor naga melintas, ia runtuh dengan cepat. Kekuatan yang tersisa mendarat di tubuh Kaisar Naga Iblis. Mengaum, mengaum. Kaisar Naga Iblis kesakitan. Beberapa sisiknya jatuh dan darah segar mengalir keluar. Kaisar Naga Iblis meraung liar. Taring gelap yang sangat besar muncul di depannya dan langsung mencabik-cabik Wang Xian. Makam naga. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Makam naga melayang di langit dan menabrak taring gelap. Pada saat yang sama, dia mengandalkan kecepatannya untuk menghindar ke samping. Bang, bang. Fang yang menakutkan menghancurkan makam naga. Namun, Wang Xian sudah jauh saat ini. Kepala naga, melahap langit. Mata merah darah Kaisar Naga Iblis mengunci Wang Xian. Banyak kepala naga besar muncul di sekitarnya. Kepala naga ganas itu langsung menuju Wang Xian untuk melahapnya. 8 divisi naga langit. Wang Xian memfokuskan pandangannya. 8 pantom naga dewa muncul di sekelilingnya dan bertabrakan dengan kepala naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan mengerikan lainnya terdengar. Awan dan naga kabut melonjak. Wang Xian menggeram rendah saat dia terus melemparkan naga hukum ilahi. Lingkungannya langsung diselimuti oleh awan dan kabut. Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa primanya. Berdengung. Pada saat ini, kecepatannya berada di puncak, sebanding dengan ksatria alam semesta di level 8. Dalam hal kecepatan, dia benar-benar menekan Kaisar Naga Iblis. Proyeksi hukum, alam surgawi Naga Iblis. Kaisar Naga Iblis memandangi awan dan kabut di sekitarnya. Matanya terfokus dan dia meraung. Saat berikutnya, kegelapan turun. Kegelapan dan awan berpotongan, menyebabkan seluruh ruang diselimuti kabut. Orang-orang di luar tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, Wang Xian bisa merasakan Kaisar Naga Iblis melalui awan dan kabut. Kaisar Naga Iblis juga bisa merasakannya melalui kegelapan. Bayangan naga suci. Wang Xian menggeram rendah dan melepaskan abijna nomologisnya sekali lagi. Bayangan naga suci turun dari langit dan membombardir Kaisar Naga Iblis. Tanda naga. Kaisar Naga Iblis menyapu ekornya secara horizontal. Gumpalan hitam tampaknya telah memusnahkan segala sesuatu dalam kehampaan saat menyerang lokasi Wang Xian. Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayap dewanya dan dengan cepat menghindari serangan tanda naga. Kemudian, dia tiba di sisi kiri Kaisar Naga Iblis. Retakan, retakan. Dia mengulurkan cakar naganya dan mencakarnya. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Itu sayap itu. Sayap itu setidaknya setingkat dengan harta karun pasca penghabisan. Bahkan mungkin lebih kuat. Kaisar Naga Iblis terlihat sangat malu saat melihat Wang Xian datang ke sisi kirinya untuk menyerangnya. Dalam hal kecepatan, dia benar-benar ditekan. Bang! Gelombang energi menyerang Wang Xian. Cakar naga runtuh dan mencakar dengan kejam ke tubuh Kaisar Naga Iblis. Mengaum, mengaum. Sepotong besar daging dan darah diambil di tangannya. Kaisar Naga Iblis mengelak ke samping dengan ekspresi jelek yang tidak normal. Ekor naganya menyapu. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan segera mundur. Tuan Naga Api, Kaisar Naga Iblis, selamatkan kami. Kami bukan tandingan keberadaan aneh itu. Pada saat ini, teriakan datang dari bawah. Setelah semua murid tingkat Kaisar Dewa Kosong dari 3 istana naga besar terbunuh,
semua kekuatan tempur Istana Naga dan Istana Naga Air berjuang habis-habisan untuk melawan 3 paragon Istana Naga Besar. Terutama dengan kebohongan, teleportasi spasialnya sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia membunuh makhluk hebat di bawah level 5 Ksatria Alam Semesta. Terutama seorang Ksatria Alam Semesta di level 1, 2, atau 3. Dia seperti anak kecil. Dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Mereka bahkan tidak melihat kebohongan bergerak sebelum dia meninggal. Ini membuat semua ksatria alam semesta panik. Ini sama sekali bukan pertempuran. Ini hanya menunggu kematian. Saat mereka dikunci oleh makhluk aneh itu, mereka akan menunggu kematian. Hanya dalam beberapa lusin detik, lebih dari 100 ksatria alam semesta telah mati di tangannya. Brengsek. Kaisar Naga Iblis mengalihkan pandangannya, mengertakkan gigi, dan meraung keras, mundur ke Istana Naga. Mundur ke Istana Naga. Kaisar Naga Iblis dan Kaisar Naga Api mengikuti dan memerintahkan dengan keras. Mereka telah kalah. Kali ini, mereka benar-benar kalah. Pada saat ini, mereka tidak memiliki kesombongan dan kepercayaan diri yang mereka miliki saat pertama kali tiba. Mereka telah menderita kerugian besar sejauh ini dalam pertempuran ini. Mereka telah merusak fondasi mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Kebohongan muncul di suatu tempat dan meraung dengan wajah dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung muncul di samping tuan terhormat yang melarikan diri dari belakang dan membunuhnya dalam satu gerakan. Semua murid Istana Naga, bunuh mereka. Jangan biarkan mereka memasuki Istana Naga. Aoki Tian, yang berada di garis depan medan perang, meraung keras. Dia memegang jarum ilahi yang menenangkan lautan di tangannya, yang terbungkus rantai berwarna merah darah, dan langsung menyerang bagian depan. Brengsek, kita tidak bisa terganggu ketika menghadapi mereka. Spesies naga tingkat tinggi dari pasukan awan api dan tentara elang naga tampak sangat malu. Dihadapkan dengan serangan teratur dari Istana Naga, selama mereka membuat kesalahan sekecil apapun, cabang dan anak panah Willow akan menyerang mereka. Begitu mereka berbalik dan mundur, mereka akan sepenuhnya membelakangi musuh. Mundur sambil bertarung. Pemimpin Legiun Dragonhawk meraung dengan marah. Dia mengepakkan sayapnya yang besar, dan api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan seperti meteor. Ledakan, 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 guntur langit, api bumi, naga, dan Phoenix mengepakkan sayap mereka juga, dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan. Meteorit diselimuti guntur dan api, dan kecepatannya bahkan lebih ganas. Bertarunglah dengan sekuat tenaga. Aoki Tian dan yang lainnya meraung. Mereka hanya perlu mengulur waktu. Jika mereka bisa mengulur waktu, kebohongan bisa membunuh beberapa ksatria alam semesta. Jika mereka bisa membeli beberapa menit, mereka semua akan dikalahkan. Semua makhluk hebat di atas ksatria alam semesta level 3, bantu blokir mereka terlebih dahulu. Murid-murid lainnya, mundur ke Istana Naga. Tuan Naga Api memerintahkan dengan ekspresi malu. Ya, makhluk hebat di atas ksatria alam semesta tingkat 3 gemetar, mengertakkan gigi, dan menjawab dengan keras. Bunuh, bunuh, bunuh. Makhluk hebat dari garis darah naga iblis, Istana Naga Api, dan naga pertempuran emas merah meraung marah. Mereka memadatkan hukum mereka menjadi pertahanan yang kuat. Saat ini, mereka hanya bisa mundur ke belakang Istana Naga jika mereka bisa bertahan dari serangan para ksatria yang lemah. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mereka akan dibunuh sebelum mereka bisa mundur. Sekarang semua murid tingkat Kaisar Dewa telah meninggal, mereka tidak mampu kehilangan lebih banyak. Kalau tidak, seluruh garis keturunan naga iblis akan tamat. Banyak ksatria alam semesta dan di atasnya bertahan. Dan kebohongan sedang berburu saat mereka bertahan. Para ksatria alam semesta lainnya dapat membiarkan orang-orang dari 3 istana naga pergi, tapi kami pasti tidak bisa membiarkan Master Naga Api masuk. Sebuah kebohongan memindai sekelilingnya dan mengirimkan suaranya ke para ksatria dari Istana Naga dan Istana Naga Air. Istana Naga bisa mencegah orang lain masuk. Bahkan Wang Xian tidak bisa memasuki Istana Naga. Namun, kebohongan itu berbeda. Dia bisa memasuki Istana Naga dengan mudah. Namun, jika Master Naga Api memasuki Istana Naga Api, dengan kendali Master Naga Api atas Istana Naga, sebuah kebohongan tidak akan bisa membunuhnya. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan istana untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Tuan Naga Api memasuki istananya. Adapun sisanya, kebohongan tidak peduli. Bahkan jika Raja Naga Iblis memasuki dunia gelap, dia masih bisa membunuhnya dengan metode anehnya. Lagi pula, dia hanyalah ksatria level 5. Oke. Aoki Tian, Mu Zesen,
dan yang lainnya mendengar kata-kata Lai dan mengerti apa yang dia maksud. Serang Master Naga Api. Saat berikutnya, mereka menyerah pada semua ksatria di depan mereka dan menyerang Master Naga Api. Saat ini, susunan langit sedang melawan Master Naga Api. Di Istana Naga, hanya ada 9 ksatria dengan kekuatan level 5. Kali ini, hanya 7 yang datang. Ao Jin dan Lei Ming tidak datang. Little Blue memiliki kekuatan alam semesta Night level 5. Bersama dengan Aoki Tian, Aoki, Ao Tu, dan para pemimpin Istana Naga lainnya, mereka menyerang Master Naga Api. Serang Master Naga Api. Raja Naga Air dan yang lainnya menyipitkan mata dan menyerang lawan di depan mereka. Raja Naga Iblis juga tertegun. PFFT. Pada saat ini, energi yang menakutkan menyerangnya. Tubuh Raja Naga Iblis bergetar, dan batu bata hitam muncul di sekelilingnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Bang! Meski begitu, energi mengerikan mendarat di kepala naganya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah. Sungguh orang yang aneh, serangan yang mengerikan. Mata Raja Naga Iblis menunjukkan ekspresi ketakutan. Jika bukan karena harta karun tertinggi yang diperoleh melindungi tubuhnya, serangan ini akan mengambil setengah dari hidupnya. Meski begitu, dia masih terluka parah. Sialan, lari. Ekspresi Raja Naga Iblis sangat jelek saat dia buru-buru berlari kembali. Raja Naga Air tidak lagi menyerangnya. Saat ini, bertahan hidup lebih penting. Kalau tidak, bahkan jika pria aneh itu menyerangnya beberapa kali, dia tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu menahannya. Mundur, mundur, mundur. Dia meraung dan melarikan diri ke arah Dewa Angin dan petir Istana Naga. Mundur. Makhluk besar dari garis keturunan Naga Iblis senang ketika mereka melihat Istana Naga Air dan Istana Naga tidak menyerang mereka, dan mereka buru-buru melarikan diri. Brengsek. Namun, pada saat ini, ekspresi Master Naga Api berubah drastis saat dia melihat situasinya. Dalam sekejap, 14 ksatria alam semesta dan level 5 makhluk besar menyerangnya. Ada lusinan makhluk hebat tingkat 4 ksatria alam semesta yang menyerangnya dari kejauhan. Meskipun mereka tidak bisa menyakitinya, dia tidak bisa mengabaikan mereka sepenuhnya. Ditambah master susunan dari Istana Naga, dia ditekan dalam sekejap. Bagaimanapun, mereka adalah elit dari Istana Naga Air dan Istana Naga, dan ada 2 naga berdarah murni, Kaisar Naga Air dan Ratu Naga Air. Masing-masing memiliki 2 harta sejati. Kaisar Naga Api. Pemimpin Fire Cloud Army dan Dragon Eagle Army terkejut saat melihat Kaisar Naga Api diserang. Mundur. Kalian semua, mundur. Kaisar Naga Api, tunggu beberapa detik lalu mundur. Kaisar Naga Iblis melihat sekeliling dan memerintahkan dengan keras. Pada saat ini, selama Kaisar Naga Api dapat bertahan selama 7 atau 8 detik, ksatria alam semesta lainnya akan dapat mundur ke Istana Naga. Mundur. Ekspresi prajurit Istana Naga Api berubah, mereka mengertakkan gigi dan mundur ke istana. Bahkan pemimpin Fire Cloud Dragon Eagle terbang kembali. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka tinggal di sini sebentar lagi, mereka mungkin diburu oleh makhluk aneh itu. Mereka juga takut. Selanjutnya, Kaisar Naga Iblis telah memberikan perintah, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Brengsek. Master Naga Api melihat semua orang dari 3 retret Istana Naga, dan wajahnya sangat jelek. Dia meraung dengan marah. Pagoda api di atas kepalanya segera melepaskan meteorit api yang menakutkan. Kelilingi dan bunuh dia, kita harus membunuhnya. Arai langit meraung, dan satu formasi demi satu menyerang harta karun tertinggi yang diperoleh. Bunuh, bunuh, bunuh. Raja Naga Air dan yang lainnya juga berteriak dan menggunakan harta sejati yang diperoleh untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Oke, selama kita membunuh Master Naga Api dan Raja Naga membunuh Kaisar Naga Iblis, semuanya akan mudah. Mata Anlai bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengunci matanya pada Master Naga Api. Berdengung. Pada saat berikutnya, dia muncul di ekor Master Naga Api. Ledakan. Serangan mengerikan mendarat di ekor Dewa Naga Api, dan darah berceceran di mana-mana. Mengaum, mengaum, mengaum. Kamu kutu terkutuk, pergilah. Raja Naga Api kesakitan. Dia meraung dan mengayunkan ekornya. Menyerang. Aoki Tian, Mo Zesen, Ao Xingmu, dan yang lainnya langsung menyerang. Serangan mengerikan menutupi dirinya. SHT. Ekspresi Raja Naga Api berubah drastis saat melihat serangan mengerikan ini. Bahkan Master Formasi Susunan Istana Naga dan para ahli seperti Raja Naga Air tidak takut sama sekali. Raja Naga Api memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia dapat melarikan diri. Namun,
Dengan keberadaan orang aneh itu, dia harus melindungi seluruh tubuhnya setiap saat untuk mencegah dirinya diserang. Ini menempatkannya dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Bahkan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Jika aku terus bertarung, aku mungkin akan mati di sini. Ekspresi Raja Naga Api berubah secara dramatis. Api yang mengerikan membakar tubuhnya saat dia mundur. Pada saat ini, suara Little Blue terdengar, dan ruang aneh menyerbu seluruh langit berbintang. Apa? Ekspresi Raja Naga Api berubah ketika dia melihat bahwa dia tiba-tiba memasuki ruang yang aneh. Membunuh. Arai langit, para ahli istana naga, Raja Naga Air, dan yang lainnya menyerang lagi. Sosok Lai berkedip saat dia menunggu kesempatan untuk bergerak. Tidak bagus, Raja Naga Iblis. Tuan Naga Api kita telah diseret ke ruang aneh itu. Haruskah kita mengambil tindakan? Di Istana Naga Api, para pemimpin tentara awan api dan tentara elang naga melihat mantan Raja Naga mereka diseret ke wilayah yang aneh. Ketika mereka melihat bahwa dunia di depan mereka sepertinya ditelan oleh ruang yang aneh, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka segera bertanya kepada Raja Naga Iblis, yang berada di dalam angin dan Istana Naga Guntur. Tidak perlu. Saat kita bergerak, kita mungkin diserang oleh makhluk aneh itu, dan bahkan seorang ksatria alam semesta level 5 akan dibunuh olehnya. Ekspresi Raja Naga Iblis berubah, dan dia terlihat sangat malu. Pertempuran ini telah membuat jantungnya berdetak kencang. Pertempuran ini membuatnya terbakar amarah. Keberadaan aneh Istana Naga membuatnya sedikit ketakutan. Keberadaan macam apa yang bisa memiliki kemampuan yang menantang dan aneh seperti itu? Kami kalah, kami kalah, kami kalah sepenuhnya. Raja Naga Iblis meraung dengan suara rendah dan mendongak. Tidak, ada kemungkinan lain. Jika ayah bisa membunuh Raja Naga, kita masih bisa menang. Ekspresinya berubah, tetapi dia mengerti di dalam hatinya betapa sulitnya Naga Dewa dengan level yang sama untuk membunuh pihak lain. Itu tidak mungkin. Semua murid silsilah Naga Iblisku terbunuh. Saya harus membalas dendam, saya harus membalas dendam. Raja Naga Iblis meraung dengan suara rendah. Mata naganya berwarna merah darah. Nyah. Pada saat ini, di langit, tengkorak harta karun sejati yang sangat besar itu langsung menuju ke arah Wang Xian. Mereka telah kalah dalam pertempuran ini. Murid yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dan ribuan ksatria alam semesta telah meninggal. Sekarang bawahannya telah kembali ke Istana Naga, dia tidak perlu bertarung lagi. Dia tidak akan bisa mengalahkan Raja Naga bahkan jika dia terus bertarung. Kecepatan menakutkan Raja Naga membuatnya tampak sangat malu. Jika pihak lain ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa mengejar sama sekali. HMPH, aku akan membunuhmu hari ini. Tatapan Wang Xian terfokus, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan, suara tabrakan yang sangat keras terdengar. Namun, pada saat ini, Kaisar Naga Iblis telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia mengulurkan cakar naganya dan terbang langsung menuju dunia gelap naga iblis di langit. Selama Wang Xian mengelak, dia bisa memasuki dunia gelap naga iblis secara langsung. Sudah waktunya untuk pertarungan nyata. Wang Xian bergumam. Kali ini, dia tidak mengelak. Dia juga mengulurkan cakar naganya untuk menghadapi serangan Kaisar Naga Iblis. Pada saat yang sama, di suatu tempat di tubuh naganya, lampu minyak yang sederhana dan tanpa hiasan itu memancarkan cahaya yang berkilauan. Benang-benang cahaya api menyelimuti tubuhnya. Namun, di bawah energi yang sangat besar dari tubuhnya, cahaya api hampir tidak terlihat. Kamu mencari kematian. Melihat bahwa Wang Xian akan menemuinya secara langsung, wajah Kaisar Naga Iblis dipenuhi dengan kekejaman. Bang! Naga Iblis itu mengayunkan cakarnya dan mencakar ke atas. Wang Xian melambaikan cakar naga 5 elemennya untuk menghadapinya. Bang! Tubuh naga dan tubuh naga bertabrakan. Salah satunya adalah cakar naga gelap sedangkan yang lainnya adalah cakar naga kehitaman. Saat mereka bertabrakan, sejumlah besar luka dan darah segar mengalir keluar dari cakar naga iblis. Luka mengerikan muncul di cakar naga. Pada cakar naga Wang Xian, api tebal menyelimuti area tersebut dan memblokir serangan cakar naga iblis. Mengaum, Wang Xian meraung marah. Tanduk naga berkedip dengan yin dan yang saat dia menyerang langsung ke Kaisar Naga Iblis. Mengaum, mengaum. Mata Kaisar Naga Iblis dipenuhi dengan kegilaan saat dia maju juga. Bang! Tabrakan antara kepala naga dan kepala naga. Retakan, retakan. Namun, tabrakan yang mengerikan ini membuat suara klakson naga pecah. Sejumlah besar darah naga berhamburan keluar. Bagian atas kepala Wang Xian juga diselimuti oleh nyala api. Dia tidak terluka sedikit pun.
Dia memiliki harta pertahanan yang kuat padanya. Setelah 2 putaran tabrakan fisik, Kaisar Naga Iblis melihat bahwa Wang Xian tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia terluka parah. Dia meraung dengan ekspresi malu. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, saat ini, berhadapan dengan Kaisar Naga Iblis yang berada tepat di depannya, Wang Xian terus menyerang dengan cakar naganya dan menyapu ekor naganya secara horizontal. Dengan keunggulan kecepatan dan perlindungan lampu minyak kuno, Wang Xian bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun cairan vitalitas di lampu minyak habis dengan cepat, semuanya sepadan selama dia bisa membunuh Kaisar Naga Iblis. Brengsek, bang, bang, bang. Setelah lebih dari 10 tabrakan berturut-turut, sisik naga di tubuh Kaisar Naga Iblis jatuh dan sejumlah besar darah tumpah. Dia buru-buru mengelak ke samping. Menghindari. Lalu aku akan membuatmu lelah sampai mati dengan kecepatanku. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kekaguman saat dia melihatnya menghindar. Kekuatan keseluruhannya sedikit lebih kuat dari Kaisar Naga Iblis, terutama ketika dia memiliki keunggulan dalam kecepatan. Jika dia terus membuatnya lelah, Kaisar Naga Iblis pasti akan mati. Tubuh naga sejati, naga cahaya ilahi. Dia menggeram dengan suara rendah, dan tubuh abu-abunya langsung memancarkan kekuatan cahaya yang menyilaukan. Cahaya dan kegelapan benar-benar berlawanan. Cahaya menerangi kegelapan, dan kegelapan merusak cahaya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan yang lain. Hanya ada pertempuran yang paling intens. Setelah berubah menjadi tubuh naga ringan, Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa prima dan langsung tiba di sisi Kaisar Naga Iblis. Dia mencakarnya dengan cakar naganya. Berdengung, berdengung, berdengung. Bahkan sebelum dia bisa menyentuh tubuhnya, kekuatan cahaya dan kegelapan bertabrakan. Kemampuan aneh macam apa ini? Tidak disangka dia bisa mengubah dirinya menjadi naga suci dengan atribut lain. Apakah ini naga ilahi yang bermutasi? Ketika Kaisar Naga Iblis melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Seekor naga ilahi yang bermutasi. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari naga suci murni. Bang, bang, bang. Suara serangan terus-menerus terdengar. Tubuh Kaisar Naga Iblis semakin sengsara. Wang Xian mengandalkan pertahanan lampu minyak kuno dan masih tidak terluka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 2 naga dewa raksasa terlibat dalam pertempuran sengit di langit berbintang. Langit berbintang redup, dan matahari serta bulan redup. Di sekitar Istana Naga, semua naga inferior melihat pertempuran di atas mereka dengan ekspresi terkejut yang tidak normal. Pertarungan antara 2 naga suci yang panjangnya puluhan ribu meter sangat mengejutkan. Oh tidak, ayah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di Istana Naga Ilahi Angin dan Guntur, Raja Naga Iblis melihat pertempuran di langit. Ketika dia melihat luka di tubuh ayahnya, ekspresinya menjadi jelek. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Namun, pada saat ini, di domain kun biru kecil, situasi Kaisar Naga Api 10 kali lebih buruk daripada Kaisar Naga Iblis. Sky Arai dan lebih dari selusin ksatria alam semesta tingkat 5 makhluk besar sedang mengepungnya. Terutama untuk kebohongan. Kecepatan aneh Lai sudah mampu membunuh makhluk level 6 ksatria alam semesta. Meskipun Kaisar Naga Api waspada terhadap kebohongan, di bawah tekanan susunan langit dan yang lainnya, dia telah menderita lebih dari selusin serangan. Setiap kali dia diserang, dia terluka. Setelah lebih dari 10 serangan, seluruh tubuhnya terlihat sangat menyedihkan. Ada luka di sekujur tubuhnya. Di bawah luka berat, menghadapi serangan Tian Chen dan yang lainnya, bahkan lebih sulit untuk dilawan. Ini sudah berakhir. Aku, Raja Naga Api, akan mati di sini. Hahaha, aku akan mati di tangan Yuthrash. Lambat laun, Raja Naga Api menjadi sedikit gila. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk lolos dari kematian. Aku harus memikirkan tentang hari ketika kalian semua akan dihancurkan ketika aku menghancurkan naga suci lainnya. Ketika Raja Naga Air dan yang lainnya melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan. Hong, 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 saya tidak bisa menerima ini. Aku naga saleh keturunan murni. Untuk bisa berdiri di puncak alam semesta, Raja Naga Iblis pengecut itu sebenarnya tidak bergerak untuk menyelamatkanku. Di wilayah Kun, Master Naga Api meraung dengan agak gila. Tubuhnya ditutupi dengan banyak luka tragis, dan setiap luka berada jauh di dalam sumsum tulangnya. Saat ini, kekuatan tempurnya kurang dari 50% dari puncaknya. Menghadapi serangan yang mengerikan, dia tidak punya cara untuk melawan. Putus asa, kematian sedang menunggunya, matanya dipenuhi amarah. Jika Raja Naga Iblis dan yang lainnya mau menyerangnya, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Mati. Sosok Lai melintas dan muncul di belakang kepala Raja Naga Api. Energi menakutkan menghantam kepalanya dengan keras. Ledakan. Sebuah ledakan teredam terdengar. Raja Naga Api membuka matanya lebar-lebar, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Kepala naganya bergetar 2 kali, dan tubuhnya perlahan jatuh ke bawah. Tian Chen dan yang lainnya di sekitarnya melihatnya, dan mata mereka berkilat dengan ekspresi dingin. Xiaolan meraung rendah, dan Domain Kun menghilang. Ketika kehampaan ruang gelap menghilang, langit berbintang ini sekali lagi muncul di depan semua orang. Apa? Tuan Naga Api terbunuh. Ini Master Naga Api meninggal. Makhluk agung Istana Naga Air terkejut ketika mereka melihat tubuh Master Naga Api melayang di langit. Pembunuhan yang baik, mereka ingin membunuh kita. Beberapa makhluk agung dari Istana Naga Air meraung penuh semangat. Sialan, betapa sia-sia, kekuatan Night Level 6 alam semesta, dia dibunuh oleh Istana Naga dan Istana Naga Air dalam waktu sesingkat itu. Kaisar Naga Iblis melihat pemandangan ini dan wajahnya sangat jelek, dia hanya bisa mengaum. Namun, kematian naga darah murni Night Level 6 alam semesta mengejutkannya. Kaisar Naga Api jauh lebih kuat darinya. Arai langit bergerak dan menyingkirkan tubuh Kaisar Naga Api dan harta karunnya yang sebenarnya. Peng. Pada saat ini, ada ledakan keras di langit. Semua orang menoleh, mata mereka bersinar karena terkejut. Dibandingkan dengan pertempuran antara Kaisar Naga Api dan yang lainnya, pertempuran antara Kaisar Naga Iblis dan Kaisar Naga bahkan lebih mengerikan. Tidak bagus, Kaisar Naga Iblis kita telah sepenuhnya ditekan. Kaisar Naga Iblis kita terluka. Di 3 istana naga, wajah para ahli dari garis keturunan Naga Iblis menjadi gelap ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, ada banyak luka di tubuh Kaisar Naga Iblis, dan banyak darah mengalir keluar. Dia benar-benar ditekan dan dipukuli. Raja Naga Api baru saja terbunuh, jadi Kaisar Naga Iblis mereka tidak akan. Mereka tidak berani membayangkannya. Jika sesuatu terjadi pada Kaisar Naga Iblis, maka mereka akan tamat sepenuhnya. Tidak mungkin naga suci dengan level yang sama membunuh lawannya, bahkan jika Raja Naga memiliki harta pertahanan yang kuat. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Raja Naga Iblis menggelengkan kepalanya dan meraung. Dia sangat yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah dibunuh oleh Raja Naga. Pada saat ini, semua orang di 4 istana naga mengangkat kepala dan menatap langit. Hehe, apakah orang-orang ini mengira aku tidak bisa membunuhmu setelah memasuki istana naga? Sebuah kebohongan melihat sekeliling dan melihat bahwa semua naga dewa sedang menatap pertempuran di langit. Matanya berbinar. Dia melihat Raja Naga Iblis dan menghilang dalam sekejap. Brengsek, aku tidak bisa bertarung dengannya lagi. Saya harus kembali ke dunia gelap Naga Iblis. Kalau tidak, aku mungkin akan kelelahan sampai mati. Harta sejati defensif di tubuhnya itu terlalu kuat. Kaisar Naga Iblis menggeram dengan suara rendah. Mari kita bertarung habis-habisan. Biarpun lukaku lebih serius, aku harus kembali ke dunia gelap Naga Iblis. Dia menggeram dengan mata merah darah dan menatap langit. Mengaum. Dia mengeluarkan raungan liar. Kerangka dan mutiara Naga Iblis mengelilinginya. Hukum gelap di tubuhnya memadat menjadi api iblis. Proyeksi hukum, penghancuran Naga Iblis. Kaisar Naga Iblis mengeluarkan raungan liar dan terbang langsung ke arah dunia gelap Naga Iblis. Garis-garis api iblis memadat menjadi gambar virtual Naga Iblis, membakar dan merusak seluruh kehampaan. Saatnya untuk keluar semua. Wang Xian melihat energi kekerasan pada tubuh Kaisar Naga Iblis dan menatap mata naganya. Kalau begitu ayo bertarung. Dia merasakan cairan kekuatan hidup di lampu kuno. Tidak banyak cairan kekuatan hidup yang tersisa. Namun, dia masih dalam kondisi puncaknya. Membunuh. Wang Xian meraung. Bentuk hukum pilar naga bersisi 8. Mengaum. Pilar naga bersisi 8 adalah serangan terkuat Wang Xian. Itu juga merupakan bentuk hukum pertama dari 9 transformasi naga ilahi ketika dia melangkah ke ranah ksatria alam semesta. Ledakan. Saat bentuk hukum dilepaskan, pilar naga muncul ke segala arah. Saat dia dalam kondisi naga cahaya ilahi, setiap pilar naga memiliki naga cahaya ilahi yang melilitnya. 8 pilar naga dan 8 naga cahaya ilahi menutup semua arah. Auman mengaum. 8 naga ilahi meraung, tatapan mereka terkunci pada Kaisar Naga Iblis yang menyerang saat mereka menyerang ke depan. Bunuh. Kaisar Naga Iblis merasakan energi menakutkan pada 8 pilar naga, dia mengertakkan gigi dan terus maju ke depan.
Cahaya dan kegelapan bertabrakan, berdengung. Saat berikutnya, seolah-olah seluruh kehampaan ditelan. Pusaran energi yang mengerikan terbentuk di pusat tabrakan. Di pusaran energi, tubuh Kaisar Naga Iblis muncul dan terus menyerbu ke arah langit. Wang Xian juga mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang ke depan. Bang bang bang. Ada lagi tabrakan hebat. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan mencakar Kaisar Naga Iblis. Kaisar Naga Iblis juga mengulurkan cakar naganya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Bang, bang, bang. Itu adalah konfrontasi fisik lainnya. Kali ini, Kaisar Naga Iblis bahkan lebih ganas. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Wang Xian juga tidak keberatan. Cakar naga dan ekor naganya menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, darah segar berceceran di mana-mana. Sejumlah besar sisik naga jatuh. Seluruh pertempuran itu luar biasa intens. Cairan vitalitas di lampu kuno di tubuh Wang Xian habis dengan cepat. Segera, itu benar-benar habis. Kali ini, Wang Xian membawa semua cairan vitalitas bersamanya. Setelah benar-benar habis, pertahanan lampu kuno akan hilang sama sekali. Enyahlah, 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 enyahlah. Namun, pertempuran yang sangat intens ini menyebabkan Kaisar Naga Iblis menjadi sedikit ketakutan. Luka di tubuhnya semakin parah. Meskipun dia memiliki tubuh naga ilahi dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, seluruh tubuhnya berlumuran darah di bawah benturan ini. Sepasang tanduk naga benar-benar patah, dan banyak retakan muncul di kepala naga. Adapun tubuhnya, hampir setengah dari sisik naganya telah jatuh. Sekarang dia memiliki satu kehidupan, mungkin dia hanya memiliki setengah dari yang tersisa. Aku sudah menggunakan semua cairan vitalitas. Namun, pada saat ini, Wang Xian juga merasakan bahwa cairan vitalitas telah hilang sama sekali. Pertahanan perisai api di tubuhnya juga benar-benar menghilang. Namun, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kekejaman. Pertahanan lampu kuno telah menghilang, tetapi pertempurannya sendiri baru saja dimulai. Jika dia, yang berada di puncaknya, masih tidak dapat membunuh Kaisar Naga Iblis yang terluka parah, dia akan terlalu tidak kompeten. Mengaum, Wang Xian meraung marah. Tubuhnya bergoyang saat dia langsung menuju Kaisar Naga Iblis. Pertahanan kuat di tubuhnya telah menghilang. Oh tidak, dia ingin melawanku sampai mati. Kaisar Naga Iblis sangat senang saat merasakan energi di tubuh Wang Xian menghilang. Namun, pupil matanya berkontraksi sedikit saat dia merasakan tubuhnya terjerat. Dia merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Pihak lain ingin berjuang untuk hidupnya. Pihak lain bertekad untuk membunuhnya. Raja Naga, energi di tubuhmu telah menghilang. Sekarang, kamu ingin membunuhku. Dengan tubuh naga iblisku, bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu mungkin akan mati. Kamu harus tahu betapa mengerikannya vitalitas naga suci itu. Kaisar Naga Iblis meraung dengan keras. Tentu saja saya tahu. Saya percaya pada vitalitas tubuh saya, hahaha. Wang Xian tertawa sinting. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Dia memiliki pohon leluhur dan cabang-cabang yang kuat di atasnya. Dia tidak percaya bahwa dia, yang berada di puncak, tidak dapat mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Kaisar Naga Iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Wang Xian meraung gila. Aliran energi melonjak ke tubuhnya dan menyerang sedan naga ekor naga cakar naga. Pada saat yang sama, pabrik penggilingan 5 elemen diputar untuk bertahan melawan harta tertinggi tengkorak dan mutiara naga iblis. Setelah itu, pertempuran yang sangat intens dimulai. Sejumlah besar darah naga menyembur keluar dari tubuhnya dan sisik naganya mulai hancur. Namun, Wang Xian berada dalam kondisi yang menyedihkan sementara Kaisar Naga Iblis berada dalam kondisi yang lebih buruk. Roar roar roar, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Sisik naga itu bahkan jatuh dari tubuhnya dan menyerang Wang Xian. Mendesis. Dari bawah, semua anggota dari 4 istana naga besar melihat pertempuran antara dua naga suci. Ketika mereka melihat darah dan daging berceceran dari sisik naga, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sembuhkan Raja Naga. Tian Chen menoleh dan memberi perintah kepada semua anggota Istana Naga dengan geraman pelan. Dia melambaikan tangannya dan segera mulai melepaskan formasi penyembuhan. Sembuhkan Raja Naga. Raja Naga Air dan yang lainnya menggeram rendah dan segera melepaskan teknik penyembuhan hukum atribut air. Aliran energi penyembuhan melonjak ke tubuh Wang Xian. Meskipun level mereka jauh lebih rendah dari Wang Xian dan efeknya minimal, mereka masih berguna. Ini buruk, ini buruk. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, ayah akan mati. Di Istana Naga Angin dan Naga Ilahi Guntur,
Raja Naga Iblis meraung dengan cemas. Dia panik. Dalam situasi ini, ayahnya mungkin terbunuh. Begitu ayahnya terbunuh, dia akan tamat. Dengan kekuatan Istana Naga, cepat atau lambat mereka akan dihancurkan. Bang! Pada saat ini, dia merasakan energi menakutkan menyerangnya. Pada saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Tidak baik. Mata Raja Naga Iblis menjadi merah. PFFT, PFFT, PFFT. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, energi menakutkan menembus kepalanya dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Hehe, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Sebuah kebohongan tertawa sinis. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan mayat Raja Naga Iblis. Tidak baik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memasuki Istana Naga? Pada saat ini, suara ketakutan datang dari samping. Pemimpin naga hantu dan naga hantu melebarkan matanya dan meraung ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Istana Naga Dewa Angin dan Guntur Naga sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Kaisar Naga Iblis. Meskipun Istana Naga Dewa Angin dan Guntur tidak sekuat dunia gelap Naga Iblis Istana Naga Api, masih sangat sulit bagi 7 atau 8 ksatria alam semesta atau bahkan makhluk puncak untuk masuk. Namun, makhluk aneh itu langsung masuk dan membunuh Kaisar Naga Iblis mereka. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan langsung melepaskan pertahanan mereka untuk mengelilingi mereka, melihat sekeliling dengan waspada. Perburuan telah dimulai. Sebuah kebohongan tersenyum samar, saat berikutnya sosoknya menghilang dan muncul di dalam Istana Naga-Naga Emas Merah. Dengan sangat cepat, sub naga tingkat 5 ksatria alam semesta lainnya terbunuh. Setelah itu, Istana Naga Api. Kali ini, pemimpin Legiun Awan Api dari Istana Naga Api dibunuh oleh sebuah kebohongan. Kali ini, semua anggota dari 3 Istana Naga besar panik. Itu tidak aman di Istana Naga. Di mana lagi mereka bisa bersembunyi? Lebih penting lagi, Gua Naga Istana Naga adalah negara dewa alam semesta mereka. Jika negara dewa alam semesta ada di Istana Naga, kemana mereka bisa melarikan diri? Segera, jeritan sengsara terdengar dari 3 Istana Naga. Istana Naga Dewa Guntur Angin, Istana Naga Api, dan Istana Naga Perang Emas Merah dikendalikan oleh Raja Naga Iblis, Master Naga Api, dan Ksatria level 5 dari Naga Perang Emas Merah. Namun, sebuah kebohongan telah membuat mereka lengah dan membunuh mereka semua. Istana Naga telah kehilangan tuannya, jadi tidak ada yang bisa mengancam kebohongan. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian sepihak. Satu persatu, Ksatria alam semesta mati di tangan kebohongan. Mereka yang berada di bawah level 5 Ksatria alam semesta tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat kebohongan sedang berburu, Wang Xian dan Kaisar Naga Iblis masih terlibat dalam pertempuran sengit di luar. Pada saat ini, Kaisar Naga Iblis sedang dalam keadaan hiruk-pikuk. Wang Xian terjerat erat dengannya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Selain itu, dia sepertinya sudah menyerah untuk melarikan diri. Kaisar Naga Iblis membakar kekuatan hidupnya dan melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Wang Xian. Seiring waktu berlalu, retakan muncul di tubuh Wang Xian dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Hahaha, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Harga yang mengerikan. Aku akan membakar semua kekuatan hidupku. Kaisar Naga Iblis meraung dengan gila. Bahkan jika kamu membakar semua kekuatan hidupmu, aku hanya akan terluka parah. Wang Xian tersenyum sinis dan terus bertarung dengannya. Serangan balik terakhir Kaisar Naga Iblis memang menakutkan, tapi Wang Xian sama sekali tidak takut. Selain itu, dengan formasi surga di bawah dan penyembuhan seluruh Istana Naga, luka-lukanya masih bisa ditahan. Bahkan jika Kaisar Naga Iblis membakar seluruh kekuatan hidupnya, paling banyak dia akan terluka parah. Mengaum. Suara keras Kaisar Naga Iblis terdengar. Mengaum. Wang Xian juga mengeluarkan raungan rendah. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Seiring waktu berlalu, kekuatan hidup dalam tubuh Kaisar Naga Iblis berkurang sedikit demi sedikit. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Raja Naga, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. 10 jam kemudian, Kaisar Naga Iblis meraung marah dengan kekuatan hidupnya yang terakhir. Hehe, Wang Xian merasakan tubuhnya yang terluka parah dan matanya berbinar. Mengaum, bum-bum, di atas Istana Naga Air, Kaisar Naga Iblis mengeluarkan raungan terakhir. Kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Kamu tidak akan melepaskanku. Tunggu saja, apa maksudmu? Apakah Anda masih yakin bahwa Anda dapat bertahan hidup?
Wang Xian memandangi mayat Kaisar Naga Iblis. Matanya berbinar. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan mayat Kaisar Naga Iblis. Hahaha, Raja Naga membunuh Naga Iblis itu, kita menang, kita menang. Raja Naga tidak terkalahkan, dia bahkan membunuh ksatria alam semesta level 7 Naga Iblis itu. Kami menang, itu hebat. Suara gembira datang dari semua murid kuat Istana Naga Air di bawah. Ketika mereka melihat Raja Naga membunuh Kaisar Naga Iblis, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kemenangan yang luar biasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Raja Naga Air formasi surga dan yang lainnya bergerak dan segera datang ke langit. Mereka memandang Wang Xian dengan penuh semangat. Raja Naga, apakah kamu baik-baik saja? Raja Naga Air dan yang lainnya bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, sangat berharga untuk bisa membunuh Kaisar Naga Iblis. Wang Xian tersenyum. Meskipun dia terluka parah kali ini, cedera ini tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungannya. Namun, pertempuran ini memang merupakan luka paling serius yang diderita Wang Xian. Dia hampir setengah mati. Jika dia hanya mengandalkan menyerap energi spiritual untuk pulih, mungkin butuh puluhan ribu tahun. Ini juga membutuhkan banyak energi untuk pulih dengan ramuan dan pil spiritual. Kali ini, semuanya berkat Istana Naga. Jika bukan karena Raja Naga, Istana Naga Air kita pasti sudah hancur. Raja Naga Air berkata dengan hormat. Baiklah. Wang Xian tersenyum. Raja Naga, 3 orang dari Istana Naga telah diurus. Saat ini, sosok Lai muncul di samping dan melaporkan. Bawa aku ke dunia gelap Naga Iblis. Kaisar Naga Iblis seharusnya tidak hancur total. Wang Xian mengangguk puas dan berkata kepadanya. Kaisar Naga Iblis belum dihancurkan. Ketika Raja Naga Air mendengar kata-kata Wang Xian, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Aku hanya menebak. Kata-kata Kaisar Naga Iblis sebelum kematiannya berarti bahwa dia mungkin memiliki harta karun tertinggi untuk membangkitkan dirinya sendiri. Wang Xian menebak. Sosok Anlai menghilang dan segera kembali. Raja Naga, ayo pergi. Kebohongan dan Wang Xian menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, mereka memasuki dunia gelap Naga Iblis. Di luar, Raja Naga Air formasi surga dan yang lainnya mulai membersihkan pertempuran. Raja Naga, bentuk Istana Naga ini benar-benar aneh. Kebohongan dan Wang Xian memasuki dunia gelap Naga Iblis. Sebuah kebohongan memindai sekeliling dan berkata dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dunia gelap Naga Iblis memiliki beberapa kesamaan, tetapi mereka sama sekali berbeda. Ruang ini mirip dengan domain Kun Xiaolan, yang merupakan ruang terpisah. Ada juga beberapa bangunan di Istana Naga, seperti ladang naga dan kekuatan sarang naga. Namun, pintu masuk ke dunia gelap Naga Iblis terletak di bawah. Semakin tinggi mereka pergi, semakin mereka berada di pusat dunia gelap Naga Iblis. Garis keturunan Naga Iblis telah menaklukkan dan menghancurkan 3 istana naga besar. Seharusnya ada cukup banyak harta karun di dalamnya. Ayo pergi ke bagian terdalam istana untuk menyelidiki dulu. Wang Xian berubah menjadi wujud manusianya dan bergerak. Pabrik penggilingan 5 elemen mengelilinginya dan dia segera terbang menuju langit. Gulung, gulung. Pada saat ini, ada kolam besar yang terletak di belakang Istana Raja Naga di dunia gelap Naga Iblis. Di tengah kolam, ada cairan energi hitam yang sangat dalam. Pada saat ini, gelembung muncul dari kolam dan Naga Iblis muda muncul darinya. Roar-roar, sial, sial. Untungnya, saya memiliki kolam iblis kuno ini dan dapat bangkit kembali. Istana Naga Raja Naga, tunggu saja. Ekspresi Naga Iblis muda sangat ganas saat dia meraung keras. Naga Iblis ini secara alami adalah Kaisar Naga Iblis yang telah dihidupkan kembali. Pada saat ini, dia sangat lemah dan hanya bisa merasakan kekuatan seorang raja yang saleh. Kali ini, kerugian Kaisar Naga Iblis terlalu besar. Jika dia ingin kembali ke puncaknya, setidaknya butuh beberapa ratus juta tahun, atau bahkan lebih. Seperti yang diharapkan, Kaisar Naga Iblis, kamu telah dibangkitkan. Namun, saat ekspresi Kaisar Naga Iblis berubah drastis saat dia merenungkan situasi selanjutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ekspresi Kaisar Naga Iblis berubah drastis saat matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagaimana kalian bisa masuk? Bagaimana kalian bisa masuk? Dia menoleh dengan tergesa-gesa saat pandangannya tertuju pada Wang Xian dan sebuah kebohongan. Dia berada di ambang kehancuran saat dia meraung. Dunia gelap Naga Iblis bukanlah tempat yang bisa dimasuki hanya karena mereka mau. Hehe, penangkapan jiwa. Wang Xian mengabaikan Kaisar Naga Iblis yang putus asa.
Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan penangkapan jiwa. Berdengung. Sejumlah besar informasi memasuki pikiran Wang Xian, menyebabkan dia perlahan menutup matanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dia perlahan membuka matanya, dan ada tatapan terbakar di matanya. Kolam iblis kuno adalah harta dari penguasa dunia gelap naga iblis. Itu adalah harta spiritual bawaan yang dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Ini hanya dapat digunakan sekali. Setelah menggunakannya, kolam iblis kuno tidak akan berpengaruh lagi padanya. Namun, itu masih akan berdampak pada orang lain. Wang Xian melihat ke kolam iblis kuno di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri berdasarkan ingatan di benaknya. Harta karun dibagi menjadi alam pasca kelahiran dan alam pasca kelahiran sesuai dengan tingkat ksatria alam semesta. Alam pasca kelahiran kemudian dibagi menjadi harta spiritual pasca kelahiran dan harta tertinggi pasca kelahiran. Beberapa cabang di pohon leluhur diatur oleh level ksatria alam semesta. Karena keberadaan pohon leluhur, tingkat harta roh pralangit juga dapat ditingkatkan ke tingkat harta karun sejati pralangit. Oleh karena itu tidak terbagi oleh langit atas pralangit. Dan pralangit berhubungan dengan tingkat master alam semesta. Satu harta roh pralangit dapat memungkinkan master alam semesta level 1 untuk dengan mudah mengalahkan lawan dengan level yang sama tanpa harta roh pralangit. Setiap harta karun numinous bawaan memiliki kemampuan yang menakutkan. Kolam iblis kuno ini dianggap yang terbaik di antara harta bawaan numinous. Meskipun itu bukan tipe pertempuran, kemampuannya untuk bangkit kembali sangatlah kuat. Sayang sekali itu tidak banyak berpengaruh pada saya. Saya memiliki kayu yang mengembalikan jiwa dari tingkat master, tetapi itu memiliki efek pada kebohongan. Wang Xian berpikir sendiri. Jika kebohongan pergi ke tempat yang jauh, dia akan dapat hidup kembali di kolam iblis kuno jika dia mati. Itu juga akan menjadi jaminan besar untuk hidupnya. Selain kumpulan iblis kuno yang paling berharga ini, ada banyak harta lainnya di dunia gelap naga iblis. Menurut ingatan di benaknya, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju bagian belakang kolam iblis kuno. Di sana ada rumah harta kaisar naga iblis. Berdengung. Setelah membuka rumah harta karun, Wang Xian memasukinya. Matanya mengamati sekeliling saat matanya berbinar. Ada 3 harta karun tertinggi yang diperoleh dengan atribut logam, 1 dengan atribut angin dan 1 lagi dengan atribut guntur. Semua ini diperoleh dari garis keturunan naga perang emas merah, naga dewa petir angin. Selain itu, ada 2 harta karun tertinggi yang diperoleh dengan atribut bumi. Ini diperoleh oleh kaisar naga iblis secara tidak sengaja. Menurut ingatanku, ada harta yang sangat kuat di bagian terdalam dari perbendaharaan. Itu ditinggalkan oleh Master of Devil Dragon Darkworld. Wang Xian terus berjalan lebih dalam ke perbendaharaan. Ada segel besar di bagian terdalam dari perbendaharaan yang menyegel barang-barang di dalamnya. Jejak cahaya putih terungkap. Alasan mengapa itu disegel adalah karena itu adalah harta dari atribut cahaya. Sayap malaikat, sayap penguasa alam semesta. Berdengung. Ketika Wang Xian membuka segelnya, sayap malaikat cahaya terungkap di hadapannya. Kekuatan cahaya yang menakutkan memiliki tolakan naluriah dengan dunia gelap naga iblis. Ini adalah item yang sangat kuat. Itu datang dari sayap malaikat dari ras puncak. Tekanan mengerikan melonjak ke arah Wang Xian. Melihat sayap malaikat, Wang Xian merasa sangat tertahan. Seperti yang diharapkan dari bagian tubuh penguasa alam semesta. Itu terlalu menakutkan. Wang Xian mendecakkan lidahnya sedikit. Setelah Kaisar Naga Iblis memperoleh sayap malaikat, dia tidak akan menggunakannya. Tubuhnya adalah atribut kegelapan dan ditolak oleh sayap cahaya malaikat. Dia tidak berani menggunakan barang seperti itu. Jika ras malaikat mengetahuinya, mereka pasti akan merebutnya. Malaikat adalah eksistensi yang sebanding dengan puncak perlombaan naga ilahi. Kurasa aku tidak berguna untuk item ini. Wang Xian melihatnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sayap malaikat telah mengalami penyempurnaan khusus dan tidak bisa lagi diserap dan diubah menjadi darah naga. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk memalsukan harta tertinggi yang kuat. Namun, tidak mudah untuk memalsukan harta karun tertinggi. Butuh puluhan ribu tahun untuk menempas senjata yang setingkat dengan harta karun tertinggi yang diperoleh. Tidak berguna. Harta karun di dunia gelap naga iblis memang sangat kuat. Mereka semua adalah eksistensi yang sebanding dengan harta spiritual bawaan. Namun, mereka tidak berguna bagiku. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Selain harta karun tertinggi yang diperoleh, sisanya tidak banyak berguna baginya. Selain itu, menurut ingatan di benaknya, harta di dunia gelap naga iblis pada dasarnya adalah ini. Sisanya adalah harta karun di sarang Yalong di dunia gelap naga iblis.
Itu adalah jumlah sumber daya yang sangat menakutkan. Berapa banyak yang bisa ditingkatkan Istana Naga saat ini? Mata Wang Xian berbinar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Lebih dari 10.000 mayat tingkat ksatria alam semesta dan lebih dari 10.000 mayat tingkat kaisar dewa. Itu tak terbayangkan, terutama klan naga yang melahap. Kali ini, mereka mungkin akan menerima peningkatan kualitatif. Sosok Wang Xian bergerak dan datang ke posisi Istana Raja Naga. Dia meletakkan telapak tangannya di singgasana naga dan merasakannya. Ini untuk mengendalikan dunia gelap naga iblis. Karena Kaisar Naga Iblis sudah mati, sangat mudah baginya untuk mengendalikan dunia gelap naga iblis ini. Segera, Wang Xian memiliki kendali atas dunia gelap naga iblis. Sangat kuat, dunia gelap naga iblis ini bahkan lebih kuat dari Istana Naga saat ini. Aku ingin tahu apakah naga yang melahap itu bisa melahapnya. Wang Xian mengerutkan bibirnya. Devouring Dragon Palace secara alami dapat berevolusi. Namun, Istana Naga setingkat ini mungkin tidak akan bisa memakannya. Energi dari Istana Naga saja bisa membunuh naga yang melahap itu. Bohong, pergi ke 3 Istana Naga lainnya. Dia memerintahkan kebohongan. Segera, mereka muncul di Istana Naga Api. Harta karun di Istana Naga Api telah diambil alih oleh Kaisar Naga Iblis dan yang lainnya, jadi tidak ada harta karun di dalamnya. Namun, masih banyak tumbuhan suci dan pohon suci di kebun herbal. Di tengah Istana Naga Api, ada pohon api naga tingkat ksatria alam semesta. Ketika Wang Xian menyimpannya, dia terkejut menemukan bahwa pohon api naga perlahan-lahan menyatu dengan kayu tak berujung. Ini menyebabkan kekuatan kayu tak berujung meningkat banyak. Ini membuatnya sangat terkejut. Jika ada cukup banyak pohon api dewa yang kuat, akankah kayu yang tak ada habisnya dapat naik ke tingkat penguasa alam semesta? Wang Xian sangat terkejut. Wang Xian telah mengendalikan Istana Naga Api, Istana Naga Perang Emas Merah, dan Istana Naga Angin Dewa dan Silsilah Naga Guntur. Dunia Gelap Naga Iblis dan Istana Naga Api keduanya adalah Istana Naga yang dibangun oleh Naga Dewa tingkat penguasa alam semesta. Istana Naga dari Naga Perang Emas Merah dan Angin Dewa serta Naga Guntur jauh lebih lemah. Istana Naga ini seharusnya bisa dilahap oleh naga yang melahap. Suara mendesing. Dia bergerak dan terbang keluar dari Istana Naga. Kakak Wang Xian, ini adalah beberapa harta yang orang tuaku minta untuk kuberikan padamu. Mereka bisa menyembuhkan lukamu. Begitu dia tiba di depan Istana Naga Air, Sui Linglong berlari dengan senyum di wajahnya. Dia memegang sejumlah besar tumbuhan air dan buah-buahan ilahi di tangannya. Tidak perlu untuk itu. Saya telah mendapatkan banyak harta saat ini. Anda dapat menggunakannya untuk kultivasi Anda. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Orang tuaku ingin aku bergabung dengan Istana Naga. Saudara Wang Xian, apakah Anda setuju? Sui Linglong menatapnya dengan mata berbinar dan bertanya dengan sedikit antisipasi. Anda ingin bergabung dengan Istana Naga? Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengerutkan bibirnya dan mengingat kembali pikiran Raja Naga Air dan yang lainnya. Hanya ada 3 naga suci ras di Istana Naga Air. Sui Linglong adalah putri mereka. Secara alami, mereka ingin menemukan menantu dari naga dewa ras murni. Selanjutnya, mereka ingin lebih dekat ke Istana Naga. Tentu saja, tidak ada masalah. Istana Naga kita belum memiliki Istana Naga Air murni. Wang Xian memikirkannya dan setuju sambil tersenyum. Itu hebat. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Tidak, terima kasih, Raja Naga. Sui Linglong berkata dengan penuh semangat. Baiklah, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Anda bisa pergi dan bermain dulu. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Raja Naga. Pada saat ini, Tian Chen dan yang lainnya bergegas dengan penuh semangat. Raja Naga, panen kita kali ini sangat mengerikan. Setelah peningkatan ini, kita dapat langsung memasuki tanah purba yang membelah surga. Ya, dengan kekuatan kita pasti tidak akan mendapat masalah. Wang Xian mengangguk dan melihat kebohongan yang ada di sampingnya. Sebuah kebohongan, bawa iblis-iblis berkaki 8 dari Tian Chen dan yang lainnya ke klan Seng Wen. Singkirkan klan Seng Wen sepenuhnya dan hancurkan seluruh sarang mereka. Itu Raja Naga. Kebohongan dan Tian Chen lainnya mengangguk. Setelah itu, dia memberitahu Perdana Menteri Gui untuk mengirim semua harta di sini ke Istana Naga. Pertempuran perlahan berakhir. Istana Naga Air dan Istana Naga benar-benar mengalahkan Istana Naga Api dari Istana Naga Iblis. 3 Istana Naga semuanya hancur. Siapa yang mengira bahwa Istana Naga dan Istana Naga Air akan memenangkan pertempuran ini? Dikatakan bahwa semua naga seperti dewa dari Istana Naga Api dari Istana Naga Iblis terbunuh.
Konon kekuatan Istana Naga sangat mengerikan, terutama kekuatan Raja Naga. Istana Naga akan bangkit di masa depan. Dengan kekuatan Istana Naga sekarang, mereka pasti bisa mendarat di benua terpencil yang membuka surga. Sekarang Istana Naga Air dari Istana Naga telah membunuh Istana Naga Api dan Naga Perang Merah Emas dari klan Naga Iblis, mereka telah menyerap banyak sumber daya. Saya kira mereka dapat ditingkatkan. Kekuatan mereka bahkan bisa berada di antara yang teratas di langit berbintang di sekitarnya. Klan Prosa Suci juga telah dihancurkan oleh Istana Naga. Kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan. Semua kekuatan di sekitar Lu Xingkong memperhatikan pertempuran garis darah naga ilahi. Mereka juga memperhatikan kekuatan kuat yang telah mendarat di surga yang membelah benua yang kacau. Lagi pula, pemenang perang ini akan menjadi lawan mereka di masa depan. Namun, ketika hasilnya diumumkan, masih mengejutkan banyak orang. Terutama ketika semua ksatria semesta dari garis darah naga iblis, Istana Naga Api, dan klan Prosa Suci dimusnahkan. Kekuatan macam apa yang bisa memusnahkan semua ksatria alam semesta ini? Meskipun semua kekuatan tidak mengetahui detail pertempuran itu, mereka semua terkejut. Raja Naga, kumpulkan semua sumber daya. Arai langit gelap intens 8 Ki telah menghancurkan klan Prosa Suci. Sejumlah besar kerajaan dan harta Dewa Kosmos telah dikumpulkan. Pada hari kelima setelah pertempuran berakhir, Perdana Menteri Gui datang ke Balai Raja Naga untuk melapor. Bagaimana harta itu ditangani? Wang Xian duduk di singgasana naga dan bertanya sambil tersenyum. Raja Naga, semuanya telah ditempatkan di perbendaharaan Istana Naga. Separuh mayat lainnya telah berubah menjadi darah naga dan mengisi seluruh kolam transformasi naga. Beberapa ramuan ilahi dan pohon ilahi telah ditanam di kebun herbal. Beberapa ribu kerajaan dewa lainnya juga ada di sekitar Istana Naga. Wajah Perdana Menteri Gui berkilat kegirangan. Istana Naga telah mendapatkan terlalu banyak kali ini. Semua harta dari silsilah naga iblis, Istana Naga Api, silsilah naga Dewa Angin dan Guntur, dan silsilah naga Perang Emas Merah telah diperoleh oleh Istana Naga. Ada juga semua harta dari klan Prosa Suci. Ini adalah 4 garis keturunan naga agung, ras perantara yang kuat. Akumulasi miliaran tahun mereka terlalu besar untuk Istana Naga. Hanya negara-negara Dewa Alam Semesta dan Gua Naga yang diperoleh oleh Istana Naga yang memungkinkan 7.000 hingga 8.000 naga pemakan untuk mencapai alam ksatria alam semesta. Selain itu, ini bukan ksatria alam semesta biasa. Adapun berapa banyak kepiting Ao dan yang lainnya dapat meningkat setelah melahap Istana Naga Dewa Angin dan Guntur dan Istana Naga Perang Emas Merah, Wang Xian tidak berani membayangkannya. Aku akan pergi dan melihatnya. Dia berkata kepada Perdana Menteri Gui sebelum muncul di perbendaharaan Istana Naga pada saat berikutnya. Pada saat ini, sejumlah besar harta ditumpuk di perbendaharaan. Ada segala macam senjata ilahi, harta spiritual, dan segala macam alat ofensif yang kuat. Ada juga beberapa hal yang sangat aneh. Jumlah berbagai item di seluruh perbendaharaan berusia ratusan ribu tahun. Masing-masing dari mereka tidak lebih rendah dari tingkat ke-7 Void God Emperor. Jumlah harta Numinous yang diperoleh telah mencapai lebih dari 100. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan senyuman. Saat berikutnya, dia muncul di Taman Obat Istana Naga. Di kebun tumbuhan, ada semua jenis tumbuhan ilahi dan pohon ilahi ditanam. Sekilas, ada lebih dari 10.000 dari mereka setingkat ksatria alam semesta. Beberapa ramuan ilahi dan pohon ilahi sudah matang, sementara beberapa belum matang. Di sekitar Istana Naga, ada kerajaan dewa para ksatria alam semesta yang dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Setiap kerajaan ilahi memancarkan aura yang perkasa. Negara-negara dewa ini dibangun oleh seorang ksatria alam semesta dengan biaya yang sangat besar. Selain negara-negara dewa ini, ada 4 istana naga besar. Pada saat ini, sejuta naga menelan sedang menelan negara dewa di Gua Naga dari 4 istana naga. Jumlah negara dewa di 4 istana naga mencapai 40 juta hingga 50 juta. Jumlah Kaisar Dewa Kosong juga mencapai lebih dari 10 juta. Dibandingkan dengan jumlah kerajaan dewa, jumlah naga yang melahap jauh lebih kecil. Kali ini, kepiting Ao bersiap untuk membiakkan 1 juta naga pemakan lagi. Kumpulkan semua murid Istana Naga dan mulailah peningkatan keseluruhan. Wang Xian kembali ke Istana Raja Naga dan menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera memberi perintah. Sumber daya kali ini cukup bagi saya untuk meningkat lagi. Wang Xian menyaksikan Perdana Menteri Gui pergi. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar harta muncul di aula utama. 4 naga dewa agung semuanya telah memperoleh kekayaan naga dewa yang kuat. Mereka memiliki lebih banyak harta daripada klan Prosa Suci.
Harta karun dari 5 ras tingkat menengah di alam semesta semuanya dikumpulkan di sini. Sudah cukup bagi Wang Xian untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak segera membuat terobosan. Sebaliknya, dia mengumpulkan semua harta yang kuat bersama. Ada 132 harta numinous yang diperoleh, 21 harta karun tertinggi yang diperoleh, dan kolam iblis kuno yang berada pada tingkat harta karun numinous bawaan. Itu sebanding dengan sayap malaikat yang merupakan harta karun bawaan. Ketika harta ini dikumpulkan bersama, mereka memancarkan aura yang kuat. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Tidak perlu melahap numinous treasure yang diperoleh, batu kilangan 5 elemen. Saya bisa membuat 13 harta tertinggi yang diperoleh dengan 5 elemen melahapnya. Wang Xian bergumam ketika dia melihat kolam iblis kuno dan sayap malaikat. Kedua harta ini terlalu kuat. Akan lebih baik jika mereka bisa diubah menjadi kekuatan tempur. Saya masih memiliki 2 klon dengan atribut terang dan gelap. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan. Setelah cakram naga yin yang saya dipadatkan, saya menjadi semakin lemah. Bisakah saya membuat piringan naga yin yang dengan atribut cahaya dan kegelapan? Sama seperti batu kilangan 5 elemen, aku akan menggunakan atribut cahaya dan kegelapan sebagai fondasinya. Wang Xian menebak. Namun, 5 elemen millstone telah tumbuh selangkah demi selangkah. Akan sangat sulit untuk menggabungkan keberadaan seperti kolam sihir kuno dan sayap malaikat menjadi satu. Saya memiliki hati cahaya dan kegelapan. Saya bisa mencobanya. Dia merenungkan dalam hatinya dan mengesampingkan rencana ini untuk saat ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan beberapa mayat penuh tekanan muncul di samping. Mayat dari 3 naga suci adalah Raja Naga Api, Raja Naga Iblis, dan Kaisar Naga Iblis. Saat itu, Wang Xian telah menggunakan jiwa naga dari Raja Naga Tianhai dan tulang naga dari naga emas untuk melahirkan eksistensi seperti Aojin. Bisakah dia menggunakan mayat Raja Naga Api, Kaisar Naga Iblis, dan Raja Naga Iblis untuk menciptakan naga api dan naga iblis dari jiwa anggota Istana Naga yang telah mati dalam pertempuran? Dia memikirkannya dan melihat cabang-cabang yang mengembalikan jiwa di pohon leluhur. Ada banyak jiwa di cabang yang mengembalikan jiwa. Meski Istana Naga memenangkan pertempuran ini, bukan berarti tidak ada korban jiwa. Dari 4.000 ksatria alam semesta yang berpartisipasi dalam pameran, sekitar 500 meninggal. Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Di antara mereka, ada banyak ksatria alam semesta di level 4. Aku bisa mencobanya. Saat Wang Xian berbicara, dia bergerak dan membawa jiwa 3 ksatria alam semesta level 4 dan murid Istana Naga ke kolam transformasi naga. Pada saat ini, darah naga sudah memenuhi kolam transformasi naga. Di kolam transformasi naga, gelombang pertama dari 500.000 murid Istana Naga menyerap energi dengan cepat. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan mayat Kaisar Naga Iblis, Raja Naga Iblis, dan Raja Naga Api ke dalam kolam transformasi naga. Pada saat yang sama, dia melemparkan ketiga jiwa itu. Dia menggunakan kekuatan kolam transformasi naga untuk menyembuhkan 3 mayat naga ilahi sehingga jiwa mereka dapat sepenuhnya menyatu dengan mereka. Itu harus berhasil, kata Wang Xian. Setidaknya menurut tebakannya, tingkat keberhasilannya adalah 80%. Perdana Menteri Gui, awasi. Wang Xian memberi tahu Perdana Menteri Gui untuk mengawasi situasi. Kemudian, dia pindah dan kembali ke Istana Naga. Saatnya untuk meningkatkan. Melihat sejumlah besar harta di depannya, serta berbagai pil ilahi dan ramuan ilahi yang matang dan buah ilahi di sarang induknya, senyuman muncul di wajahnya. Setelah peningkatan ini, dia akan memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 8. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan terkalahkan dalam pengepungan Lu Xingkong. Dan hanya ras tingkat tinggi di alam semesta yang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah peningkatan ini, Istana Naga juga akan memiliki kekuatan ras tingkat tinggi di alam semesta. Berdengung, berdengung, berdengung. Di Istana Naga di langit berbintang Xingjiang, semua anggota Istana Naga sedang menjalani pelatihan mereka. Di Aula Raja Naga, Wang Xian juga melahap sejumlah besar ramuan dan ramuan yang saleh. Satu persatu, obat mujarab memasuki perutnya dan dengan cepat diubah menjadi Dragon Ki. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Naga Ki di tubuh Wang Xian juga meningkat pesat. Tubuh naganya juga tumbuh perlahan. Tubuh naga besar itu secara bertahap meningkat menjadi sekitar 70.000 meter. Setiap sisik naga memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sejumlah besar kekuatan naga. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan level Anda dan menembus ke level kedua dari ksatria alam semesta. Ding!
Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan level Anda ke level kedua dari Ksatria Alam Semesta dan memahami aspek hukum 8 klon naga. Ketika aura Wang Xian mencapai titik kritis, aura naga yang menakutkan menyapu sekeliling. Suara sistem dapat didengar kapan saja. Dia telah menerobos. Nama Wang Xian, ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level Ksatria Alam Semesta level 2, bentuk ke-9 dari transformasi naga ilahi. Asal 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan menguasai perlombaan air, mengatur perlombaan air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Teknik transformasi Dewa Naga. Kemampuan menangkap jiwa, melampirkan roh. Aspek 5 elemen penggilingan besar, negeri naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin dan yang, sedekah 5 elemen yin dan yang, ayunan ekor naga. Aspek pilar naga 8 arah, pilar naga 8 arah. Hukum kontrol logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Negara Dewa Istana Naga. Istana Naga diperoleh. Anggota Istana Naga 1.134.450. Melihat atribut dalam pikirannya, dia tersenyum. Universe Night level 2, setelah peningkatan ini, dia akan memiliki kekuatan tempur dari Universe Night level 8. Masih ada cukup banyak ramuan dan ramuan ilahi. Panen kali ini sangat besar. Wang Xian melihat sumber daya yang tersisa di depannya dan matanya berbinar. Setelah terobosan, masih ada setengah dari ramuan dan ramuan ilahi. Bisa dibayangkan betapa besar panen kali ini. Namun, sumber daya yang tersisa tidak cukup baginya untuk meningkatkan. Selanjutnya, saya harus mengupgrade 5 elemen Millstone terlebih dahulu. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Satu demi satu, harta sejati yang diperoleh melayang di atas batu kilangan 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen berputar dan mulai menyerap harta sejati yang diperoleh dengan cepat. 13 memperoleh harta sejati dengan atribut 5 elemen. Kali ini, batu gerindra 5 elemen harus bisa naik level 1 atau 2 level. Setelah batu kilangan 5 elemen menelannya sendiri, dia mengambil kolam iblis kuno, sayap malaikat, dan atribut cahaya teratai suci. Ini adalah harta karun tertinggi klan Prosa Suci, harta karun atribut ringan. Selain itu, ada 2 manik-manik naga iblis, sebuah tengkorak, dan sebuah armor atribut kegelapan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 2 sosok terbang dengan cepat. Ini adalah klon atribut terang dan gelap miliknya. Kembali ke bumi, karena keturunan naga, darah naga, dan perubahan besar di dunia, dia telah membentuk 9 klon. Mereka dibagi menjadi 9 atribut. Kelima klon itu terletak di pabrik penggilingan 5 elemen. Kedua klon itu terletak di dalam sayap suci yang baru jadi. Ada juga 2 klon terakhir. Saya akan mencobanya, semoga saya bisa sukses. Jika saya bisa berhasil, saya akan memiliki teknik kuat lainnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kedua klon itu segera berubah menjadi naga dewa terang dan gelap. Mereka melingkar bersama dan membentuk bentuk Tai Chi. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan teratai cahaya suci dan manik naga iblis ke atas. Dia melihat-lihat. 2 harta karun tertinggi yang diperoleh mendarat di 2 klon tanpa reaksi apapun. Klon juga tidak dapat menyempurnakan harta tertinggi yang diperoleh dengan kuat. Wang Xian tidak terlalu terkejut dengan pemandangan ini. Mengaum, mengaum. Dia mengeluarkan raungan rendah dan perlahan membuka mulutnya. Jantung yang berdetak perlahan terbang keluar. Jantung cahaya dan kegelapan. Itu adalah jantung dari Raja Naga Cahaya dan Kegelapan, yang dulunya adalah yang terbaik di antara naga dewa. Hati ini juga menjadi alasan mengapa Wang Xian bisa mengendalikan atribut terang dan gelap. Cahaya dan kegelapan di hati menyatu dengan sempurna. Hati Wang Xian bergerak dan jantung terang dan gelap mulai berputar perlahan. Dia menggerakkan telapak tangannya dan melemparkan Holy Light Lotus dan Demonic Dragon Pearl ke jantung cahaya dan kegelapan. Jantung cahaya dan kegelapan mengalir sementara cahaya dan kegelapan berputar tanpa henti. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu langkah ini. Tatapan Wang Xian terfokus saat dia menatap 2 doppelganger yang menembakkan kekuatan terang dan gelap. Mereka membentuk pola Tai Chi Yin Yang. Berdengung. Di atas jantung cahaya dan kegelapan, harta karun tertinggi yang tiba-tiba ditambahkan dihancurkan karena sirkulasi kekuatan cahaya dan kegelapan yang mengerikan. Retakan, retakan, retakan.
Suara runtuh bisa terdengar. Dua harta tertinggi yang diperoleh sebenarnya perlahan-lahan runtuh dan perlahan-lahan diubah menjadi asal cahaya dan kegelapan. Mengaum, mengaum. Kedua doppelganger itu segera mengepung jantung terang dan gelap. Energi cahaya dan kegelapan yang diubah dari harta karun tertinggi yang diperoleh melonjak ke tubuh doppelganger. Ini membuat aura kedua doppelganger menjadi semakin kuat. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut dan gembira muncul di matanya. Dia telah berhasil. Dengan bantuan energi jantung cahaya dan kegelapan, dia menghancurkan harta karun tertinggi yang diperoleh dan membiarkan kekuatan harta karun tertinggi yang diperoleh melonjak ke dalam tubuh doppelganger terang dan gelap. Jantung cahaya dan kegelapan ini setidaknya setingkat dengan harta bawaan tertinggi. Wang Xian bergumam saat kegembiraan muncul di matanya. Dua harta karun tertinggi yang diperoleh perlahan-lahan dihancurkan dan diserap oleh para doppelganger. Wang Xian terus menempatkan atribut harta karun kegelapan yang diperoleh lainnya di atasnya. Energi kedua klon itu semakin kuat dan kuat. Karena energi dari harta karun tertinggi yang diperoleh, tubuh mereka perlahan mengembun menjadi bentuk Tai Chi Yin Yang. Kedua klon itu juga berinisiatif meninggalkan tubuh mereka dan membentuk eksistensi yang seperti roh senjata. Mereka bertanggung jawab atas kekuatan cakram naga Tai Chi. Mengaum, mengaum, mengaum. 2 hari kemudian, ketika Wang Xian telah menghancurkan kelima harta karun tertinggi yang diperoleh, sebuah cakram naga Tai Chi berukuran 10.000 meter digantung di langit di atas aula Raja Naga. Naga terang dan kegelapan berdiri di posisi mata yin yang dari cakram naga Tai Chi dan meraung. Universe Night level 5 atau lebih. Kekuatan cakram naga Tai Chi berada di sekitar level 5 ksatria alam semesta. Namun, pertahanan utama Tai Chi Dragon Disc bahkan lebih menakutkan dalam hal pertahanan. Wang Xian merasakan kekuatan cakram naga Tai Chi dan matanya berbinar. Melanjutkan, selanjutnya, saya tidak membutuhkan bantuan jantung cahaya dan kegelapan. Dengan kekuatan cakram naga Tai Chi dan kekuatan avatar cahaya dan kegelapan, aku dapat menggunakan cakram naga Tai Chi untuk menghancurkan harta atribut cahaya dan kegelapan dan menyerapnya. Dia bergumam dan menempatkan pandangannya pada sayap malaikat. Sayap malaikat cahaya, yang berada di tingkat penguasa alam semesta, sebanding dengan harta spiritual bawaan yang lemah. Dengan menyerapnya, Tai Chi Dragon Disc akan menerima peningkatan yang sangat besar. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan meletakkan sayap malaikat di atas cakram naga Tai Chi. Cakram naga Tai Chi berputar dan mulai menyerap energi. Oleh karena itu, adegan mengejutkan muncul di istana Raja Naga. Salah satunya adalah mesin penggiling 5 elemen dan yang lainnya adalah Tai Chi Dragon Disc. Mereka menyerap harta yang kuat satu persatu dan berkembang pesat. Waktu berlalu hari demi hari. Sebulan berlalu dengan cepat setelah Istana Naga dan Istana Naga Air memenangkan pertempuran klan Naga Ilahi. Selama bulan ini, area luar langit berbintang jauh lebih sepi. Namun, sesuatu yang besar sedang terjadi di area dalam langit berbintang dan di tepi benua purba pembukaan surga. Beberapa pasukan sedang mempersiapkan perang pendaratan. Perang di darat adalah perang ras, dan setidaknya perang ras tingkat menengah. Perang di darat terjadi setiap beberapa dekade hingga 100 tahun, dan frekuensinya sangat tinggi. Lagi pula, setiap perang memiliki puluhan juta ahli yang berpartisipasi di dalamnya, dan bahkan ada miliaran. Istana Naga tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di darat. Selama bulan ini, Istana Naga tidak memiliki kontak apapun dengan dunia luar. Mereka semua membaik. Aku tidak bisa menyerap kolam iblis kuno. Sayap malaikat adalah benda tanpa jiwa. Meskipun sebanding dengan harta yang diperoleh, mereka masih bisa diserap. Kolam iblis kuno berbeda sekarang. Agak sulit untuk menyerapnya. Namun, ini tidak buruk. Kekuatan pertahanan lempeng naga yin yang sudah cukup menakutkan sekarang. Di Istana Raja Naga di Istana Naga, Wang Xian memandangi dua harta yang melayang di langit dan tersenyum. Setelah menyerap lebih dari selusin harta sejati yang diperoleh, penggilingan 5 elemen telah mencapai level ksatria alam semesta level 8. Dengan peredaran 5 elemen, membunuh ksatria alam semesta level 8 bukanlah masalah besar. Adapun di Naga Tai Chi, setelah menyerap kekuatan cahaya, itu telah meningkat bahkan lebih menakutkan. Kekuatan pertahanannya bisa menahan serangan ksatria alam semesta level 9. Ini adalah ksatria alam semesta level 9. Dengan kata lain, seorang ksatria alam semesta level 9 tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Di bawah sirkulasi yin yang dari Tai Chi Dragon Disc, pembelaannya sangat menakutkan. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan 5 elemen millstone memasuki tubuhnya. Cakram naga Tai Chi berputar di sekelilingnya dan secara bertahap menjadi ilusi.
Batu kilangan 5 elemen menyerang sementara cakram naga Tai Chi bertahan. Sangat mudah baginya untuk membunuh ksatria alam semesta level 8. Namun, sulit baginya untuk mengalahkan ksatria alam semesta level 9. Lagi pula, kekuatan serangannya tidak cukup kuat. Lampu minyak ini bisa dilihat dari pertarungan sebelumnya dengan Devil Dragon Emperor. Jika bukan karena lampu minyak kuno, Wang Xian tidak mungkin menang. Namun, lampu minyak membutuhkan energi untuk diaktifkan, dan menghabiskan banyak energi. Kecuali jika itu adalah pertarungan menyelamatkan hidup atau mati, tidak perlu menggunakannya. Konsumsi lampu minyak terlalu besar. Namun, saya tidak menyangka darah naga akan digunakan sebagai minyak untuk lampu. Wang Xian bergumam. Dia memasukkan banyak darah naga ke dalam lampu minyak dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Ini adalah 3 harta terkuatnya saat ini. Raja Naga, selain kepiting Ao dan yang lainnya, anggota Istana Naga lainnya telah menyelesaikan kemajuan mereka. Saat ini, Perdana Menteri Gui masuk dan melapor dengan hormat. Oh, begitu. Suruh mereka berkumpul di ladang naga. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera berkata. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Segera, sosok Wang Xian bergerak dan tiba di lapangan naga. Jutaan anggota Istana Naga telah berkumpul di sana. Bahkan beberapa personel logistik juga sudah berkumpul di sana. Saat tatapannya menyapu, matanya berbinar. Salam, Raja Naga. Semua anggota Istana Naga membungkuk hormat. Raja Naga, saat ini, ada 40.000 ksatria alam semesta di Istana Naga. Murid-murid lainnya memiliki kekuatan tempur Kaisar Dewa tingkat 8 yang paling lemah. Perdana Menteri Gui melangkah maju dan melaporkan. Selain itu, Ao He dan kelompok Devouring Dragon-nya memiliki 20.000 ksatria alam semesta dan level 6 terlemah dari kekuatan tempur Kaisar Dewa. Dia terus menambahkan. Sangat bagus. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Panen kali ini bukan hanya mayat dari 10.000 lebih ksatria alam semesta. Lagi pula, ada lebih dari 10 juta ya mayat panjang. Hanya ada 1 juta anggota di Istana Naga. Jutaan anggota menyerap energi puluhan juta prajurit elit dari 3 Istana Naga besar, melahirkan sejumlah besar prajurit yang kuat di Istana Naga. Di antara mereka, banyak ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat pertama yang ditumpuk dari tingkat kekosongan Kaisar Dewa ya mayat panjang. Adapun naga yang melahap, kepiting Ao dan yang lainnya masih berada di Istana Naga Perang Emas Merah dan Istana Naga Dewa Angin dan Guntur melahap mereka. Ini jelas merupakan pesta bagi para naga yang melahap. Meskipun kepiting Ao telah melahirkan jutaan naga pemangsa, kekuatan semua naga pemangsa setidaknya masih merupakan ksatria alam semesta tingkat 6. Adapun berapa banyak kepiting Ao yang bisa ditingkatkan, Wang Xian belum berani menebak. Tapi itu seharusnya tidak lebih lemah darinya. Di Istana Naga, ada lebih dari 60.000 pejuang tingkat ksatria alam semesta. Tidak termasuk kepiting Ao, beberapa bawahannya, dan Wang Xian sendiri, yang terkuat adalah Ao Mo. Dia adalah anggota Istana Naga yang telah dibangkitkan dengan bantuan mayat Kaisar Naga Iblis. Mayat dari 3 naga suci ras telah menghidupkan kembali anggota Istana Naga. Selain Ao Mo, ada 4 ksatria alam semesta, susunan langit level 6, Baki, Xiao Lan, dan Ao Huo. Adapun para pemimpin Istana Naga lainnya, kelompok naga suci murni semuanya memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 5. Masih terlalu sedikit anggota terkemuka di Istana Naga. Bahkan, ada beberapa celah. Semua anggota tidak boleh kendur. Segera, Istana Naga kita akan menuju ke tanah kacau yang membelah surga. Itu adalah pusat alam semesta dan medan perang yang sebenarnya. Wang Xian mengingatkan, setelah peningkatan Istana Naga kali ini, mereka memiliki kemampuan untuk melangkah ke tanah kacau yang membelah surga. Tanah kacau yang membelah surga dikenal sebagai tanah suci oleh semua ras di alam semesta. Jika Istana Naga ingin melanjutkan peningkatan, mereka harus melangkah ke tanah kacau yang membelah surga. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga segera menjawab. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap Perdana Menteri Gui. Kirim seseorang untuk menyelidiki situasi di tanah kacau yang membelah surga. Kita harus mempersiapkan pendaratan terlebih dahulu. Ya, Perdana Menteri Gui segera menjawab. Biasakan diri Anda dengan kemampuan Anda. Berlatihlah dengan baik mulai sekarang. Lei Ming, kemari sebentar. Wang Xian menginstruksikan dan tiba di Aula Raja Naga. Lei Ming segera terbang menuju Aula Raja Naga. Raja Naga. Lei Ming datang ke Aula Raja Naga dan menyapa dengan hormat. Mengenai 27 Lei Yu yang tersisa, apakah kamu tahu di mana mereka berada?
Wang Xian bertanya langsung. Lei Yu adalah bagian dari sayap suci yang belum tahu di punggungnya. Sekarang setelah dia mengumpulkan semua sayap atribut angin, masih tersisa 27 sayap atribut petir. Bagi Wang Xian, 5 sayap suci yang belum tahu itu sangat kuat. Jika dia bisa menemukan 27 sayap yang tersisa, dia akan bisa mengendalikan 9 atribut. Lei Ming juga tahu tentang Lei Yu yang tersisa. Dia pernah mengatakan kepadanya bahwa dia berada di tangan seorang ahli dari tanah kacau yang membelah surga. Melaporkan kepada Raja Naga, Lei Yu yang tersisa ada di tangan sesepuh pertama dari ras sinar petir tingkat tinggi. Dialah yang mengambil Lei Yu saya. Lei Ming segera melaporkan. 3280.